Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. 2 hari yang lalu saya udah membahas gimana frustasinya menangani tim yang gak balance ya guys ya, atau punya tim yang tidak seimbang guys. Karena musim ini ya jujur saja saya tidak memperkuat tim saya sama sekali, karena salah satu pemain yang saya miliki punya kualitas yang terlalu tinggi guys, yaitu Halin. Pemain yang musim lalu saya latih kualitasnya secara individu, atau bahasa gaulnya dilatih secara militer ya guys ya. Nah, berhubung kualitas pemain tersebut terlalu tinggi, jadi agar skuad saya bisa balance, otomatis saya harus melatih beberapa pemain agar punya kualitas mutu minimal bintang 8 atau enggak bintang 7 guys. Jadi berat juga pak modalnya. Jadi terpaksa untuk sementara saya cadangkan terlebih dahulu pemain bintang yang saya miliki ya guys ya. Karena kalau misalkan kita mainkan si Halin ini, ternyata balance-nya jadi turun ke angka 8,0. Jadi ya terpaksa kita coba ganti terlebih dahulu. Si Halin jadi cadangan, nggak apa-apa. Yang penting keseimbangan timnya ada di angka 9,7. Soalnya kalau misalkan pemain bintang yang saya miliki ternyata kita mainkan sejak menit awal, nah kemarin. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang sedang mencari jasa top up yang harganya murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagram atau websitenya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Kemudian kamu bisa pilih top up via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal bilang aja ke adminnya Kiano Official, "Bang, saya mau top up game Top 11, minta list harganya bang." Nah, gitu ya guys ya. Tapi jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, kamu bisa top up di Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Nah, kemarin tim saya apes pak. Udah mas saya nggak hadir lagi. Tim saya dibantai sama Galatasaray guys, yang saat ini ada di posisi puncak klasemen. Saya lupa nggak hadir, dibantai 4-0 di kandang lawan, dan kita lihat untuk ball possession 77 banding 23. Kacau. Bahkan dari total tembakan kita perhatikan, tim saya melakukan 7 kali percobaan tembakan, 1 tepat sasaran dan tidak satupun buah gol. Sementara tim lawan karena mereka dominan menguasai bola, mereka juga lebih banyak melakukan tembakan ke arah gawang guys. Tapi ya udahlah, kemarin saya nggak hadir, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di sisi lapangan, yaitu Bang Aronimus 777, kemudian ada Bang Bilal, ada Bang 12 Sport Club, Jos MC Kotela Wala PKL, Kucing, selanjutnya Not For You, sama Madridista. Terima kasih banyak atas dukungannya. Sayang banget meskipun udah didukung oleh warga satu RT, tapi tim saya tidak bisa berbuat banyak karena squad saya nggak balance. Dan semenit lagi tim saya akan menghadapi salah satu tim yang lagi frustasi juga, yaitu Wurkats, tim asal Turki, dimana saat ini mereka sekarang duduk di posisi 6 klasemen dengan raihan 24 poin setelah hanya bisa meraih 1 kali kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir. Jadi kedua tim sama-sama sedang tidak dalam performa terbaiknya, dan tentu saja saya rasa pertandingan ini akan berlangsung menarik karena kita sama-sama bertemu dengan tim yang sedang frustasi guys. Jadi yaudah, mari kita lihat jalannya pertandingan antara Wurkats versus FC Buteng di matchday ke-13 kompetisi liga musim ini. Dan tadi kita udah lihat susunan dari kedua kesebelasan, dimana memang Wurkats selaku tuan rumah lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan FC Buteng. Oh ya, untuk formasinya sendiri,
kali ini saya menerapkan formasi 3-1-3-3 ya guys ya, dimana saya menempatkan 3 center back, kemudian 1 gelandang bertahan, 1 gelandang tengah, 2 penyerang sayap. Jadi total sebenarnya ada 4 penyerang sayap guys, ada 4 winger ya guys ya, dan itu yang membuat kombinasi lini serang tim saya kurang begitu bagus. Kombinasinya nggak menarik sama sekali pak. Ada 4 winger, 1 MC ya. Jadi itu dia yang membuat permainan tim saya kurang begitu bagus musim ini. Jadi memang agar tim saya bisa kembali bermain bagus, mau nggak mau musim depan atau di musim berikutnya lagi kita harus mulai merombak skuad FC Butang guys. Kita lihat kick off babak pertama sudah dimulai. FC Butang mencoba melakukan tekanan tapi berhasil direbut dan menghasilkan serangan lebih cepat. Ada Sharp di sana, umpan kembali pada Sharp, akan berbuah gol. Umpan terobosan Livinki berbahaya, akan berbuah gol. Oi, Allah, bagus sekali Rustanto. Oke, dan untuk taktiknya sendiri kali ini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga tertentu, dan jebakan offside nyala. Itu dia taktik yang kita terapkan guys. Nah, berhubung di sini skuad saya lumayan balance, jadi kita berhasil mendominasi penguasaan bola, tapi statistiknya doang sih. Untuk gameplaynya nggak terlalu kelihatan guys. Oke, Handoyo mengirim bola, Handoyo, dan sayang sekali bola rebound yang dihasilkan tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain depan dari FC Butang. Handoyo kali ini Rahman, umpan terobosan Hadipar. Lagi-lagi beberapa kesempatan yang didapatkan oleh pemain FC Butang belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Kita nggak tahu permainan seperti apa yang dilakukan oleh pemain FC Butang pemirsa. Lemparan ke dalam dan Ragnar Oratmangun. Anton kali ini umpan pada Ragnar kembali ke belakang. Mardiansah, lari B, apa-apaan kayak gitu anjir, botak biadab. Kalau ngasih umpan bener-bener kocak sih. Udah tahu banyak lawan di situ anjay. Untung ada si Mardiansah, bener-bener si lari B aing mah. Oke. Umpan perpaduan ternyata tidak maksimal, kita kasih umpan panjang guys. Mardiansah, umpan pendek pada Rahman kali ini. Ke tengah Alpati yang dituju. Bagus sekali Alpati, kembali pada Rahman. Gol Rahman. Kali ini berhasil mencetak gol. Lalu tembakan keras dari luar kotak penalti. Skor 1-0, tim tamu memimpin atas tuan rumah yaitu Wurkas pemirsa. Oke, sudah ada para warga yang hadir di sisi lapangan mendampingi tim saya, mendukung tim saya di laga kali ini. Memang kita menghadapi tim yang sedang frustasi, tapi jangan salah, kita juga sama-sama sedang frustasi karena musim ini kita hanya bisa menghadapi tekanan demi tekanan yang memang terjadi akibat keseimbangan tim yang tidak tepat pemirsa. Menit 43. Oke, paruh waktu. Peningkatan performa terlihat dari tim lawan. Dan kita lihat si Rizky performa 6,9. Pemain cadangan ya guys ya, karena salah satu pemain bintang yang saya miliki, pemain andalan saya di posisi back, memang mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua, jadi tidak diturunkan. Terpaksa kita masukkan si Rizky, pemain bintang 3. Kali ini Wurkas mencoba membangun serangan. Tunflik, jelas bahwa pelanggaran keras dilakukan oleh main belakang FC Butang. Lagi-lagi botak biadab melakukan kesalahan. Akankah ya mampu? Dan tidak, ternyata tembakan Sharp masih melambung keluar lapangan pemirsa. Oke, kita berikan form latihan menyerang kembali. Rizky, umpan jauh, berhasil rebut, menghasilkan serangan lebih cepat. Livinski, Sharp kali ini. Mardiansah,
Astaga, kosong banget Rizky. Alah, lini pertahanan kayak kopet. Bobolan lagi lewat serangan balik cepat. Buat possession 57-43. Oke, kali ini Gutke Dimitrov. Umpan pada Levinsky. Handoyo coba bayang-bayangi. Lagi-lagi Rizky yang menjadi sasaran pemirsa. Oke, kita coba tarik keluar si Alpati mungkin. Oke, Alpati keluar. Sumardi posisi AML. Sumardi gantikan si Loop. Bentar. Oke, Halil masuk menggantikan Alpati. Skor 1-1. Kita lihat untuk ball possession masih dikuasai oleh FC Buteng, tapi sayang sekali kita kalah finishing ya guys ya. Beberapa kali tekanan yang dilakukan memang berhasil digagalkan oleh tim lawan. Sumardi masuk menggantikan Hadifar. Oke, kita lihat Levinsky coba bayang-bayangi, berhasil direbut oleh Naridi. Coba perpaduan lagi guys. Parat Mangun. Handoyo kali ini tembak saja dan gol. Handoyo berhasil mengemas 1 gol kali ini. Tembakan yang cukup keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras tanpa bisa ditepis oleh penjaga gawang Burkats pemirsa. Oke. Levinsky mundur. Aduh. Tackle. Hadang. Jambak coy. Nyaris Levinsky. Sangat lemah sekali lini pertahanan FC Buteng. Dengan sudut kali ini berbahaya, berhasil digagalkan oleh Rizky. Bola buang jauh keluar lapangan pemirsa. Oke. Ini 84, kali ini ada Sanli. Anton ngapain mundur kocak. Tuntclicks. Iya ampun Larbi. Alah, nyaris saja sih untuk Kling kampret cetak gol. Oke, 87. Jangan sampai kita kebobolan Pak. 89, menit-menit terakhir nih biasanya ada gameplay. Bagus Handoyo kali ini, jangan sampai berbuah serangan balik cepat. Ragnar Mangun, Sumardi, dan benar saja ada serangan balik berbahaya. Ayolah, mundur coy, mundur sebuah tackle anjir, tackle. Aduh, Mardiansa. Aduh. Bener-bener susah payah Pak kita Pak. Anjay, menang 2-1 sih. Ya, alhamdulillah sih guys, tapi bener-bener guys, kita susah payah untuk bisa mengalahkan tim lawan yang ternyata manajernya nggak hadir pun kita sulit menang Pak. Pantesan kalau saya nggak hadir langsung KO ya guys ya. Oke, dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan FC Buteng dengan skor tipis 2-1, dimana memang kita sempat mencetak gol lebih dulu di menit ke-32, tapi ternyata tim lawan berhasil mengemas gol penyemak kedudukan di menit ke-52, dan di menit ke-73 baru FC Buteng menutup kemenangan lewat gol dari Handoyo. Nah, di sini untuk ball possession memang FC Buteng mendominasi sedikit ya guys ya. Tadi pas gameplay kita mendominasi 57, dan sekarang ternyata kalau di total 51 banding 49. Dan di sini kita perhatikan bahwa tim lawan lebih banyak melakukan percobaan tembakan dengan total 8 kali percobaan tembakan, 4 tepat sasaran dan 1 diantaranya berbuah gol, sementara FC Buteng melakukan 6 kali percobaan tembakan, 4 tepat sasaran dan 2 diantaranya berbuah gol. Jadi untuk shot efisiensi ya FC Buteng lebih baik. Kemudian untuk persiapan pertandingan di sini asisten bilang kita punya persiapan yang luar biasa, kita melakukan banyak pelanggaran. Nggak apa-apa, bodo amat. Yang penting judulnya menang. Nah, untuk efisiensi tembakan FC Buteng lebih baik 50 banding 25. Kemudian dari zona serangan di sini kita perhatikan Burkats, mereka sepertinya menggunakan taktik perpaduan untuk fokus umpan perpaduan. Itu terlihat dari zona serangan
dari statistik zona serangan dari Wurtzkas, di mana rata-rata ada di angka 30, 33, 36, 31. Kemudian FC Buteng di sini lebih dominan menyerang dari tengah sebanyak 40%. Dari kiri 32, dan satu kartu kuning didapatkan oleh pemain FC Buteng, guys. Dari umpan sempurna di sini 71 banding 73. Kemudian dari total tackle di sini tim lawan melakukan lebih banyak tackle, 20 tackle, dan 7 diantaranya berbuah pelanggaran, sementara FC Buteng melakukan 18 tackle dan 9 diantaranya berbuah pelanggaran dan 1 kartu kuning, guys. Untuk penyelamatan 2 banding 3, tendangan sudut 4 banding 9, tendangan bebas 1 banding 0. Nah, untuk man of the match jatuh pada Rahman ya, guys ya, dengan performa 8,2. Sisanya juga ya lumayan main bagus lah, kecuali penjaga gawang dengan performa 6,8. Halin juga yang masuk di babak kedua, dia juga main bagus, performa 7,1. Kemudian Sumardi 7,2. Sementara tim lawan juga sejatinya main bagus juga, tapi ya untuk finishingnya kurang begitu maksimal ya, guys ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di lapangan. Ada Bang Edwin Bagaskoro, Bang Nafir 9289, ada Mr. Bonek, Klaten Bersinar, Bang Yusuf di Cats Indonesia, Not For You, Muhammad Basuki, Hadi Mulzono, Kospekseli, dan Sumsel Sumatera Selatan. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Wurtzkas dengan skor tipis 2-1, guys. Oke, dan sekarang mari kita lihat highlight goal yang diciptakan oleh FC Buteng dan juga oleh Wurtzkas. Gol pertama dicetak oleh Rahman di menit ke-32. Kita lihat Al-Fatih di sini sebagai penyerang target man ya, guys ya. Jadi pemantul, kemudian Rahman menggiring bola, umpan pada Al-Fatih, kemudian dibalikin lagi nih ke Rahman. Nah, golnya dari area mendekati titik putih ya, guys ya. Tadi gol si Handoyo juga, si botak juga dari situ, Pak. Hampir sama lagi golnya kayak gitu. Nih, ini gol penyama kedudukan dicetak oleh si Tajudin. Ini kan Tazedin, dibacanya Tazudin kalau Indonesia. Tazudin. Nah, Al-Fatih, kemudian serangan balik dilakukan. Nah, si Levinsky berikan umpan pada Sharp. Nah, itu yang kocak banget, Pak, si Rizky, Pak. Si Rizky coba menutup, dia ceritanya mau nutup, Pak, tapi terlambat ya, guys ya. Akhirnya kebobolan, Pak, dari serangan balik cepat. Nah, gol terakhir dicetak oleh si Handoyo ya di menit ke-73. Kita lihat melalui lemparan ke dalam. Di sini ada Rahman, lagi-lagi Rahman menjadi pemain yang terlibat dalam terciptanya gol kali ini. Nah, prosesnya sama, Pak, sama dengan gol yang pertama ya, guys ya. Kali ini si Handoyo yang berhasil melakukan tembakan dari dekat kotak penalti, guys, tapi masih di luar kotak penalti sih. Dan gol pun tercipta, pertandingan pun berakhir untuk kemenangan FC Buteng. Dan berkat kemenangan ini FC Buteng berhasil meraih 3 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir. Dan ya, sekarang kita berhasil naik ke posisi 2 klasemen untuk sementara, tapi tim lawan Galatasaray masih menyimpan 1 laga tersisa dan beberapa tim lain juga masih belum bermain hari ini. Jadi saya harap mereka semua tim meraih kekalahan agar persaingan semakin panas lagi. Soalnya kalau misalkan Galatasaray kembali meraih kemenangan, otomatis mereka akan sangat diunggulkan untuk bisa meraih gelar juara musim ini. Tapi kalau misalkan mereka kalah, kalau nggak seri aja, udah kans kita untuk bisa mempertahankan gelar juara Liga musim ini kembali terbuka gitu. Soalnya musim ini saya udah meraih 2 kekalahan. Jadi ya mau gak mau, kalau kita ingin terus bersaing, kita harus terus meraih kemenangan ke depannya. Dan beberapa tim lain yang ada di posisi 4 besar, saya harap bermain kurang maksimal, guys. Oke. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih juga untuk member si Kanan TV11. Terima kasih buat partner si Kanan TV11 itu channel official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.